Repotnya Nasdem membersihkan nama Anies. Orang seperti Anies, mohon maaf ini ya, tiba-tiba menjadi Nasdem itu kan ada resikonya. Karena dia kan tadinya dianggap ada di kanan kan, oposisi lah, ini kan tokohnya oposisi. Sementara Nasdem kan hampir 10 tahun ini pendukung pemerintah. Yang kedua, kepada elit parpol. Kalau dia tiba-tiba salah ngomong, elit parpol bilang, loh kok kayak begini ini orang, saya nggak jadi nyalonin dia lah. Atau kepada Bohir. Nah, ini keluar nih kata Karena Bohir itu pasti nyari capres yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Cuman memang belakangan tensi dan respect publik agak sedikit mengendor, Bang Willy. Satu argumennya. Ke mana nih? Ke Nasdemnya atau ke Nasdemnya dan Oke. termasuk ke Anies. Karena poros perubahan yang dibayangkan oleh orang itu, Nasdem ataupun Anies bicara secara lantang. Kalau menang jadi presiden, menjadi juara di 2024, semua legacy yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu ditolak, didinai. Kan misalnya poros perubahan itu mengandaikan IKN itu adalah proyek ugal-ugalan. Anies seperti kita tahu, dia punya ambisi pribadi untuk menjadi presiden di Indonesia. Jejaknya terlihat waktu dia ikut konvensi calon presiden di Partai Demokrat tahun 2013 lalu. Tetapi dia gagal. Ya jelaslah gagal, karena Demokrat tidak punya calon lain selain dari keluarga mereka sendiri. Meski begitu, Anies punya potensi. Dia berhasil menjadi gubernur DKI karena kedekatannya dengan beberapa ormas Islam di Jakarta. Dan situasi itu akan dia ulangi lagi karena jelas menguntungkan buat dia secara pribadi. Anies Baswedan mengincar adanya pilkada tahun 2022 di Jakarta. Sebagai informasi, pilkada 2022 menurut undang-undang itu tidak ada. Semua akan digabungkan di tahun 2024 atau pilkada serentak. Dan ini jelas tidak menguntungkan untuk Anies. Kalau tahun 2022 masa jabatan dia sebagai gubernur habis, maka selama 2 tahun dia akan jadi warga biasa. Tidak punya panggung lagi. Nama Anies bisa menghilang di percaturan nasional. Jangankan jadi calon presiden, mimpi jadi calon gubernur untuk kedua kali juga bisa hilang. Partai Nasional Demokrat Nasdem sedang hobi mencuci sekarang. Ya, mencuci nama Anies Baswedan agar bersih dari tuduhan pelaku politik identitas. Dalam berbagai kesempatan, Nasdem terus berusaha membersihkan nama Anies. Pertanyaan itu untuk menjawab pertanyaan wartawan bahwa konotasi negatif cenderung ke Anies. Pernyataan ini memperkuat upaya Nasdem untuk membersihkan nama Anies dari pelaku politik identitas. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri, menyampaikan bahwa bukan Anies yang menjadi awal mula adanya politik identitas tetapi Ahok. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktor utamanya bukan Anies, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran. Berangkatnya dari situ yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya, kata Choiri di acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan melalui YouTube pada tanggal 17 November 2022. Sangar kan pernyataannya? Nasdem berusaha menyalahkan Ahok atas munculnya politik identitas. Nampaknya Nasdem sadar bahwa nama Anies memang lekat dengan politik identitas. Karena itulah, Nasdem berupaya keras untuk membersihkan nama Anies. Hanya saja, Nasdem tampaknya harus siap gigit jari karena berbagai upayanya tidak akan berhasil. Nama Anies terlanjur lekat dengan politik identitas. Mungkin Anies bukanlah pelakunya, tetapi dialah orang yang menikmati adanya politik identitas. Dialah orang yang mendapat keuntungan dari adanya politik identitas. Fakta ini tidak bisa ditolak oleh siapapun. Mau bersilat lidah seperti apapun, Anies menang di Jakarta tahun 2017 karena adanya praktek politik identitas. Fakta tersebut diikuti dengan fakta bahwa Anies dipandang dekat dengan kelompok radikalis. Siapa yang didatangi Anies setelah deklarasi oleh Nasdem? Rizik Syihab. Mengapa harus ke sana? Kalau dari ceramah dan doa Rizik, ya Anies minta dukungan. Apa tidak tahu kalau dukungan dari Rizik Syihab pasti melibatkan agama atau politik? Pasti tahulah, tetapi karena butuh dukungan ya tutup mata. Nampaknya Nasdem juga sadar dengan fakta kedua ini. Karena itulah berbagai upaya harus dilakukan agar Anies nampak dekat dengan seluruh pemuka agama. Anies diberi gelar Bapak Kesetaraan Indonesia. Anies diajak bertemu dengan para pendeta. Para pendukungnya pun banyak menggoreng berita Anies didukung uskup atau pastor meskipun akhirnya terbukti berita bohong. Semuanya demi membersihkan nama Anies dari politik identitas. Boleh-boleh saja Nasdem mau membersihkan nama Anies, tetapi kalau gagal, jangan menyerang membabi buta ya.
Anies menikmati keuntungan dari praktek politik identitas dari kelompok yang dekat dengannya. Kalau nama Anies terus lekat dengan politik identitas ya wajar-wajar saja. Beberapa pekan belakangan memang menjadi harinya Partai Nasdem. Partai politik besutan Surya Paloh itu menjadi sasaran bulian tingkat nasional yang sangat empuk. Pasca keputusannya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dalam batas tertentu, keputusan Partai Nasdem untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai capres bisa dimengerti. Namun, ketika kemudian Partai Nasdem menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS, ini yang agak membingungkan, mengecewakan, terutama bagi partai politik lain yang selama ini bersama-sama dengan Nasdem menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti diketahui bahwa selama ini PKS dan Demokrat adalah oposisi bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, tidak salah bila kemudian Partai Nasdem dianggap sebagai pengkhianat. Sekarang mereka adalah musuh, ibaratnya ular kepala dua. Memang, mereka sudah berulang kali menyatakan bahwa akan tetap mendukung Presiden Jokowi. Mereka juga telah melarang setiap anggota partainya agar tidak menyerang Presiden Jokowi. Tapi tetap saja hal itu tidak akan menghapus keburukan mereka. Citra buruk sebagai partai politik pemain dua kaki akan melekat pada mereka sekarang ini. Sebagai akibat yang instan, elektabilitas mereka kemudian anjlok berdasarkan beberapa lembaga survei. Survei Nasdem terancam hilang berpindah ke partai lain. Partai Nasional Demokrat Nasdem sedang hobi mencuci sekarang. Ya, mencuci nama Anies Baswedan agar bersih dari tuduhan pelaku politik identitas. Dalam berbagai kesempatan, Nasdem terus berusaha membersihkan nama Anies. Pertanyaan itu untuk menjawab pertanyaan wartawan bahwa konotasi negatif cenderung ke Anies. Pernyataan ini memperkuat upaya Nasdem untuk membersihkan nama Anies dari pelaku politik identitas. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri, menyampaikan bahwa bukan Anies yang menjadi awal mula adanya politik identitas tetapi Ahok. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktor utamanya bukan Anies tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran. Berangkatnya dari situ yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya, kata Choiri di acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan melalui YouTube pada tanggal 17 November 2022. Sangar kan pernyataannya? Nasdem berusaha menyalahkan Ahok atas munculnya politik identitas. Nampaknya Nasdem sadar bahwa nama Anies memang lekat dengan politik identitas. Karena itulah, Nasdem berupaya keras untuk membersihkan nama Anies. Hanya saja, Nasdem tampaknya harus siap gigit jari karena berbagai upayanya tidak akan berhasil. Nama Anies terlanjur lekat dengan politik identitas. Mungkin Anies bukanlah pelakunya, tetapi dialah orang yang menikmati adanya politik identitas. Dialah orang yang mendapat keuntungan dari adanya politik identitas. Fakta ini tidak bisa ditolak oleh siapapun. Mau bersilat lidah seperti apapun, Anies menang di Jakarta tahun 2017 karena adanya praktek politik identitas.